Ya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Nah, kita akan membahas kali ini tentang sebuah aib atau sejarah kelam dari Freemason ya. Ini sejarah yang sangat jarang dibahas karena berkaitan dengan hal yang kurang baik dari Freemason. Nah, sejarah ini berkaitan dengan seseorang yang bernama William Morgan ya. Nah, William Morgan ini dia sebelumnya mengaku sebagai seorang Master Mason dari Kanada. Dia mengaku seperti itu. Dan ketika dia balik ke kota New York, tepatnya di kota Batavia, jadi kota Batavia ini bukan Batavia Jakarta, tapi Batavia yang ada di New York ya. Nah, di kota Batavia itu mereka orang-orang sedang ingin membangun Lodge Freemason atau Batavia Masonry. Nah, rupanya si Morgan ini seperti ingin membantu ya, atau ingin berperan di Lodge itu. Tetapi Morgan ini mendapatkan penolakan. Dia ditolak, bahkan orang-orang di Batavia Masonry itu meragukan ke Freemasonan si Morgan. Dia ditanya nih, asli apa enggak kamu Freemasonnya? Bener nggak sih kamu master dari Kanada? Dan hal-hal seperti itu ya. Dan selain itu mereka juga nggak suka dengan karakter Morgan, yang dibilang itu suka minum dan suka juga berjudi. Nah, ini kan sudah pernah dibahas ya di sebelumnya, bahwa Freemason itu mencari orang-orang yang karakternya baik, atau oke gitu menurut mereka. Nah, Morgan ini menjadi marah dan dia ingin membuktikan ya bahwa dia ini seorang Freemason dengan membagikan rahasia Freemason itu sendiri. Dia berencana menuliskan buku yang berjudul Illustrations of Masonry. Nah, buku ini berisi kritik dan juga rahasia yang berkaitan dengan Freemason ya, terutama derajat-derajat atau tingkatan-tingkatan dalam Freemason. Morgan ini dibantu oleh seseorang yang bernama Miller. Miller ini adalah seorang penulis, juga pemilik surat kabar. Nah, ternyata yang menarik itu Miller ini juga nasibnya nggak jauh-jauh beda dari Morgan. Miller ini mengalami penolakan ketika dia juga berada di Freemason saat itu. Jadi, Miller pernah bergabung dengan Freemason, tetapi dalam kondisi atau dalam derajat tertentu, dia itu stuck. Dia nggak bisa naik tingkat di sana. Karena apa? Karena mengalami penolakan dari orang-orang di Batavia Masonry. Jadi dua orang yang tertolak ini sama-sama bergabung. Mereka berencana membuat sesuatu yang sifatnya membocorkan rahasia Freemason. Tentu saja ya, Freemason itu kalau ditantang, mereka ini kan orang-orang yang tatanannya hebat ya. Mereka ini sangat marah waktu itu. Sangat marah dan mereka mulai menggerakkan uang atau dana untuk membeli iklan atau membeli artikel-artikel di media di mana yang bertuliskan nanti atau diminta untuk menuliskan hal-hal yang menjelek-jelekan Morgan. Jadi terjadi pembunuhan karakter ya. Nah, selain itu juga kantor surat kabar dan percetakan Miller ini mendapatkan ancaman serta teror. Dan dikatakan bahwa kantornya itu hampir dibakar. Dan puncak dari konspirasi ini adalah pada September 1826, Morgan ini ditahan dengan tuduhan ada hutang yang belum dibayar, pencurian pakaian, serta pencurian dasi. Nah, di saat itu orang yang dihukum itu akan ditahan atau bisa ditahan di rumah orang yang berurusan dengan dia gitu. Jadi kalau orang itu kaya banget, misalnya ada kasus hutang piutang, orang yang diutangin tuh berhak menahan orang itu di rumahnya. Jadi ini bukan penjara negara ya, ini tahanan, semacam tahanan di rumah pribadi gitu. Nah, Miller yang mendengar hal ini akhirnya dia datang untuk menolong Morgan. Dia menyediakan sejumlah uang sehingga Morgan itu bisa dibebaskan. Tetapi tidak lama kemudian, Morgan itu kembali ditahan karena dituduh belum bayar minum-minuman keras. Ya, akhirnya dia ditahan lagi. Dan saat orang yang lagi nahannya itu pergi, sekelompok orang itu datang dan membujuk istri dari orang tersebut untuk membebaskan si Morgan agar ikut dengan mereka. Dan kelompok orang yang membujuk ini diduga adalah orang-orang dari kelompok Freemason. Dan saat itu Morgan akhirnya dibawa sama mereka dengan kereta kuda. Dan sejak saat itu dikatakan Morgan ini nggak pernah kelihatan lagi keberadaannya ya. Jadi diduga dia ini hilang, entah diculik atau apa gitu. Tapi yang jelas dia sudah nggak muncul lagi, udah nggak ketahuan. Nah, sebelum kita lanjut tentang kasus tentang Morgan ini, jangan lupa kalian subscribe, terus dinyalakan notifikasinya supaya tahu kalau ada informasi-informasi atau update-update terbaru dari akun ini. Di like juga dan di komen ya di akun ini ya nanti ya, kalau kalian sudah selesai menonton.
Oke, kita akan melanjutkan lagi tentang Morgan ini. Ya, kita lanjutkan lagi tentang si Morgan ini ya, dan nasibnya ya. Dan ini karena Freemason itu adalah organisasi yang sangat kuat dengan orang-orang yang sangat mapan, juga memegang di bidang keamanan, politik, dan sebagainya. Kasus Morgan ini sangat sulit untuk dicari siapa pelakunya. Jadi yang terdapat itu hanya beberapa dugaan. Dugaannya bahwa ya memang mereka si Morgan ini dibawa oleh sekelompok orang dan ditenggelamkan di sungai sampai mayatnya nggak ketahuan. Atau dugaan berikutnya adalah orang-orang Freemason ini menyogok atau memberi uang kepada si Morgan supaya dia pergi aja jauh-jauh dari kota Batavia itu dan nggak perlu lagi menerbitkan atau ngurusin buku tentang Freemason. Dan kemudian pada tahun 1827 bulan Oktober ditemukan sesosok mayat di dekat Danau Ontario. Nah, mayat ini kemudian uniknya dikubur dengan nama Morgan. Tapi konspirasi masih berlanjut karena seorang wanita kemudian bilang bahwa itu bukan mayatnya Morgan, tetapi itu mayat suaminya yang bernama Timothy Monroe. Karena wanita ini mengenali baju dari mayat itu adalah seperti baju suaminya. Lagi-lagi, jadi kasus Morgan ini tidak pecah. Dan yang bikin heboh itu adalah ketidakadilan yang terjadi ya. Di sini disebutkan bahwa Ellie Bruce, dia seorang sheriff, dan sheriff ini ternyata adalah seorang anggota Freemason juga. Dia dipecat dan dipenjara selama 28 bulan dengan tuduhan turut dalam penghilangan Morgan. Selain si Ellie Bruce, 3 orang lainnya juga Freemason juga dihukum, tetapi dengan jangka waktu yang sangat singkat. Dan yang beredar itu hukuman ini sangat ringan sehingga menimbulkan ketidaksukaan masyarakat terhadap Freemason, karena dianggapnya kok kenapa orang-orang Freemason ini seperti nggak bisa dihukum ya. Ya, banyak anggota Freemason juga beberapa bilang bahwa sebenarnya Morgan itu nggak dibunuh. Yang dibilang adalah ada yang memberikan Morgan itu uang $500 supaya Morgan itu pergi. Tapi sekali lagi nggak ada yang tahu itu bagaimana kabarnya. Nah, selain gerakan anti-Mason yang terjadi, buku itu tetap diterbitkan oleh Miller dan menjadi bestseller rupanya. Dan setelah itu gelombang anti-Mason ini memunculkan sesuatu yang unik ya, memunculkan partai namanya nih, partai ketiga. Partai ketiga ini dibilang adalah partai ketiga yang pertama di Amerika, namanya Anti-Masonic Party. Jadi ini bukan hoax ya, benar namanya Anti-Masonic Party atau Partai Anti-Mason. Kenapa disebut partai ketiga? Karena kita tahu kalau Amerika itu sampai saat ini sering dikuasai oleh 2 kekuatan politik yang besar ya. Kalau sekarang kan mungkin Demokrat sama Republik. Tapi di antara 2 ini sebenarnya ada partai-partai kecil lainnya. Nah, Anti-Masonic Party ini dibilang partai kecil atau partai ketiga yang pertama di Amerika. Didirikan pada tahun 1828. Dan ini semua dipicu karena kasus Morgan ini ya. Dan tahun 1828 itu dia bisa bertahan sampai 1840. Dan secara mengejutkan beberapa kali di pemilu bisa mendapatkan suara yang cukup oke gitu. Dan setelah bubar di tahun 1840, rupanya ada lagi Second Anti-Masonic Party ya, yang kedua. Itu tanggal 1872 sampai 1888. Nah, walaupun gelombang protes ini sudah tinggi, bahkan ada partai anti-Mason ya, dengan ketidaksukaan orang terhadap Freemason, tetap kasus Morgan ini rupanya tetap nggak terbuka. Tetap nggak ada yang tahu. Disebutkan juga ini ada suatu hadiah yang besar, yaitu $1.000 dari gubernur New York saat itu, bahwa bila ada orang yang bisa menemukan si Morgan atau tahu keberadaannya, dia akan dikasih uang sejumlah yang tadi tuh $1.000. Tapi rupanya lagi-lagi tetap tidak ada informasi mengenai keberadaan Morgan ini ya. Nah, kehebohan ini rupanya belum selesai, karena kemudian di tahun 1882 nih, ada organisasi namanya NCA. NCA ini dia organisasi yang anti ya. Dia anti dengan secret society. Atau anti dengan ya semacam Freemason atau grup-grup rahasia gitu ya. Nah, 1882 ini mereka mendirikan monumen, namanya Monumen Morgan. Didirikan di daerah Batavia Cemetery, atau dekat pekuburan di daerah Batavia itu. Untuk mengenang konspirasi yang terjadi yang menyangkut si Morgan ini. Nah, jadi di sini betul-betul menimbulkan ya gelombang tadi ya anti-Mason dan sebagainya.
Tapi kalau kalian cari-cari sendiri ya, berita tentang William Morgan ini nggak terlalu banyak gitu dibahas. Bahkan yang kalau dalam bahasa Indonesia saya rasa jarang ya ditemukan ya. Makanya sebaiknya kalau mau tahu ya hal-hal tentang konspirasi, tentang Freemason, Illuminati ya banyak-banyak juga sih belajar bahasa Inggris. Karena banyak artikel ditulis dalam bahasa Inggris. Nah, William Morgan ini seperti suatu aib ya bagi sejarah Freemason. Karena kan Freemason di video-video sebelumnya dikenal dengan organisasi yang hebat ya, bisa turut membangun Liberty, White House, dan menempatkan orang-orang sebagai presiden. Tetapi pembunuhan yang melibatkan ya, atau yang diduga melibatkan anggota-anggota mereka ini sangat jarang dibahas. Bahkan kalau kalian cari ya tentang konspirasi Freemason itu seperti hanya mitos aja gitu. Mitos yang beredar gitu tentang organisasi rahasia ini melakukan hal-hal yang sifatnya konspiratif. Yang kelihatan sekarang nih kalau kalian ke Instagram, Twitter, dan sebagainya, kalau kalian cari tentang Freemason itu adalah lebih banyak kegiatan-kegiatan sosial yang mereka lakukan, mengumpulkan semacam sumbangan, memberikan pendidikan, dan lain-lainnya ya. Tapi tentang konspirasi tentu saja itu sangat disembunyikan ya, bila ada. Karena kan kita juga nggak bisa sembarangan menuduh. Nah, dari kasus Morgan ini sebenarnya yang dipelajari adalah betapa sensitifnya ya usaha untuk membocorkan rahasia Freemason. Makanya kenapa mereka rahasia terus kayak gini? Ya karena mungkin berkaca dari kasus itu adalah ada resiko yang besar ya ketika ada pelanggaran tentang pembocoran rahasia. Sebenarnya ketika nanti bukunya Morgan itu terbit, itu pun sebetulnya si Freemason nggak usah terlalu yang gimana-gimana banget ya. Mereka kan tinggal rubah aja gitu, password-password sama rahasia-rahasianya itu tinggal dirubah. Tapi tentunya ini kan akan merubah suatu sistem dan itu sangat merepotkan buat mereka. Oke, saya kira demikian. Jangan lupa sekali lagi di subscribe, dinyalakan notifikasinya, dan di likes juga di komen. Sampai ketemu dan semoga sehat selalu. See you.